ya percuma aja gitu ketika kita membuat resolusi tapi tidak pernah kita jalankan, ya itu ya istilahnya kita ngebuat PR diri kita sendiri ya. Dan itu mencerminkan banget ke diri kita sendiri yang belum bisa konsisten, tidak bisa disiplin dan seterusnya gitu teman-teman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, balik lagi dengan aku Haris Budiman di sini teman-teman, dan masih di Budiman's Channel ya teman-teman ya. Dan di video kali ini teman-teman, aku bakal ngebahas tentang kesalahan-kesalahan aku atau beberapa hal-hal yang membuat aku miss ya dengan resolusi aku sendiri di tahun 2022 dan bagaimana aku ingin menatanya di tahun 2023 teman-teman. Dan aku rasa ini bisa menjadi permasalahan juga bagi teman-teman di luar sana yang mungkin sering banget ngejadiin resolusinya itu sebagai resolusi yang basi ya teman-teman ya, yang akhirnya tidak dibahas-bahas lagi, tidak pernah dijalankan lagi, dan ya tinggal di catatan aja gitu teman-teman, atau bahkan cuman tinggal di memori aja. Jadi di video kali ini teman-teman, aku bakal bahas tentang hal itu teman-teman ya, tentang bagaimana aku mengevaluasi resolusi-resolusi yang mungkin pernah aku buat dulu di tahun 2022 dan bagaimana aku ingin menatanya kembali di tahun 2023 teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita teman-teman, seperti biasa, teman-teman bantu aku dulu untuk bisa mengklik like, comment, dan subscribe di video aku ini teman-teman, untuk bisa membantu aku terus mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman, aku ingin menganggap video ini sebagai bentuk sharing aku juga kepada teman-teman semua tentang bagaimana sih aku sebenarnya memandang resolusi-resolusi atau target-target setiap tahunnya gitu teman-teman, setiap berganti tahun ya. Dan mungkin ini masih hangat juga dan masih layak mungkin kita perbincangkan teman-teman, karena 2023 itu baru masuk bulan Januari sekarang ya, dan belum masuk bulan kedua, dan ya walaupun sudah di penghujung tapi it's okay teman-teman, gak masalah juga, karena ketika kita berbicara tentang resolusi, kita akan berbicara tentang target-target kita di tahun lalu juga yang belum kesampaian teman-teman. Nah, di sini aku akan mulai membahas tentang kesalahan-kesalahan aku teman-teman. Mungkin ini juga pernah teman-teman rasain juga di luar sana, bahwasanya kesalahan-kesalahan ini sering kita lakukan dan akhirnya mengakibatkan resolusi yang kita tulis atau resolusi yang kita targetkan di tahun ini itu menjadi sebuah resolusi yang basi teman-teman, resolusi yang bahkan tidak kita sentuh sama sekali lagi gitu. Nah, kesalahan aku yang pertama itu adalah memandang resolusi itu sebagai sebuah target yang besar teman-teman. Dalam artian aku itu selalu menganggap bahwasanya setiap tahun itu harus ada pencapaian terbesar gitu dalam hidup aku gitu. Nah ternyata teman-teman, pencapaian itu tidak harus selalu besar. Dan aku selalu menganggap teman-teman seperti ini, bahwasanya resolusi yang aku buat itu selalu berada di atas kemampuan aku, sehingga aku terpacu untuk bisa menggapai resolusi itu atau menggapai target itu teman-teman. Sebenarnya ini nggak salah juga ya teman-teman ya, karena ini juga akan memancing kita, menjadi trigger diri kita juga untuk bisa lebih giat berlatih, lebih giat mengejar karir kita dan seterusnya gitu. Tapi belakangan aku berpikir teman-teman, ketika aku tidak mencoba untuk bisa realistis dengan resolusi yang aku tawarkan kepada diri aku sendiri, aku akan kewalahan sendiri teman-teman. Karena di tahun 2022 aku itu benar-benar merasa seperti kewalahan dan terlalu banyak memikirkan target-target yang belum tercapai seperti itu. Sehingga aku menganggap bahwasannya target-target ini justru memusingkan aku sendiri gitu teman-teman, membuat aku ribet sendiri gitu. Karena ternyata teman-teman, aku mengevaluasi lagi bahwasannya ketika aku membuat resolusi di tahun lalu itu, aku tuh tidak mempertimbangkan tentang kesehatan mungkin, kemudian yang kedua tentang timing ya, tentang kesibukan aku pribadi di luar target-target aku ini gitu, di luar memang jam-jam yang aku bisa memanfaatkannya dengan hobi aku atau mungkin dengan cara-cara aku dalam mencapai target itu gitu. Nah,
aku tuh tidak mempertimbangkan ke arah sana gitu teman-teman. Sampai akhirnya aku merasa bahwasanya target-target ini kok sepertinya tidak pernah dimulai ya gitu. Tidak pernah aku mulai untuk bisa mencoba memasukinya dengan membuka jalan dulu gitu. Memulai aja dulu gitu. Nah itu tuh hal yang paling sering aku tanyakan kepada diri aku teman-teman. Ketika aku sudah membuat target, ini kapan nih dimulainya gitu. Nah, kesalahan aku di situ, teman-teman. Ternyata ketika kita membuat target itu, seharusnya yang pertama kali kita pikirkan adalah tentang timingnya, teman-teman. Karena ketika kita hanya berpikir tentang substansinya, itu kita akan pikirnya kemana-mana gitu, tanpa memikirkan tentang bagaimana ya way out-nya, atau bagaimana ya cara untuk bisa mencapai titik itu gitu. Sehingga ketika kita menetapkan waktunya atau timingnya, kita akan punya batasan teman-teman. Bahwasanya ternyata targetnya adalah tahun ini atau targetnya adalah tanggal segini. Sehingga ketika kita punya timing itu, kita akan lebih terpacu untuk bisa mengukur diri kita, apakah sanggup nggak aku ya sampai di target itu pada tanggal segini, tahun segini gitu. Nah, kalau misalkan itu tidak tercapai, berarti kita harus mengevaluasi lagi, adakah cara kita yang salah dalam mencapai target ini gitu, atau mencapai poin-poin resolusi kita itu gitu. Nah, aku kayaknya miss-nya di situ gitu kemarin teman-teman. Nah, yang kedua, kesalahan aku adalah tidak menyambung target di tahun sebelumnya lagi di tahun yang kemarin teman-teman. Sehingga di tahun ini aku ingin tetap menyambung target aku di tahun lalu itu dan memasukkannya ke bucket list aku di tahun ini untuk bisa dilanjutkan gitu. Nah, kebanyakan kita teman-teman memang lagi lagi euforianya ya resolusi tahun 2023, sehingga banyak banget membuat mimpi-mimpi baru atau target-target baru yang memang di luar ekspektasi kita sebelumnya gitu. Tanpa kita sadari bahwasanya target kita di tahun 2022 aja belum banyak yang terselesaikan gitu. Masih banyak PR-nya teman-teman. Sehingga kita tidak mengikut sertakannya lagi di 2023 atau di tahun ini gitu. Nah, seharusnya di tahun 2022 target-target yang belum selesai itu akan kita kejar lagi di tahun 2023. Istilahnya ya disambung gitu perjalanannya gitu teman-teman. Disambung prosesnya di tahun ini gitu sampai benar-benar kita menetapkan bahwa target ini selesai gitu. Tapi kebanyakan kita kan memang berpikir bahwasanya ketika tahun baru, target baru, resolusi baru gitu. Sehingga membuat kita semakin banyak target, semakin banyak PR di diri kita sendiri yang memang belum tercapai dan akhirnya tidak menjadi apa-apa gitu. Nah, ini akan mungkin menjadi sebuah evaluasi juga bagi diri aku pribadi dan mungkin teman-teman juga di luar sana bahwasanya ketika target kita di tahun lalu belum selesai, maka kita harus melanjutkan target itu di tahun ini hingga target itu selesai gitu. Dan mungkin termnya teman-teman ya, atau waktunya itu akan kita persingkat gitu, sehingga kapasitas waktu kita itu akan lebih banyak juga untuk menyusul target-target kita selanjutnya gitu. Nah, yang ketiga teman-teman adalah tentang konsistensi teman-teman. Nah, konsistensi ini mungkin juga menjadi sebuah PR ya bagi kita semua ya. Mungkin bukan hanya aku di luar sana, tapi juga banyak teman-teman yang masih punya PR konsistensi tentang dirinya sendiri bahkan gitu. Bagaimana cara kita bisa tetap konsisten dalam target-target kita, resolusi-resolusi yang kita buat sendiri teman-teman. Karena ya, memang yang resolusi itu yang buatkan kita sendiri teman-teman ya. Sehingga yang mengawasi progresnya, yang mengawasi itu kapan akan tercapainya ya kita pribadi gitu. Yang pasti akan mengevaluasinya ya kan kita pribadi gitu. Dan bahkan yang akan menikmatinya juga kita pribadi gitu teman-teman. Jadi otomatis bagaimana kita lebih bisa disiplin, bagaimana kita bisa lebih konsisten dalam mencapai resolusi itu gitu. Karena memang aku pribadi adalah orang yang suka sekali membuat target gitu. Bahkan ketika hal-hal kecil saja teman-teman, kita itu sering banget aku itu sering banget buat target yang rasanya itu ini remeh banget gitu, tapi aku pengen banget untuk mencapainya gitu. Sehingga aku buat tuh prosedurnya seperti apa agar bisa sampai ke titik itu gitu. Dan konsistensi itu yang perlu teman-teman. Bagaimana kita dan aku pribadi itu harus bisa melatih ya diri kita lagi untuk bisa lebih disiplin dalam konsisten menjaga mood kita ya pastinya dalam menggapai target-target itu pastinya teman-teman. Kemudian yang terakhir teman-teman menurut aku adalah tentang bagaimana kita memilah-milih target itu teman-teman atau resolusi itu. Jadi hal yang paling penting adalah ketika kita membuat target, bagaimana kita membaginya itu menjadi target jangka pendek, kemudian jangka menengah, dan jangka panjang. Sehingga kita tahu prioritas teman-teman. Karena kebanyakan kita itu dan aku pribadi konfliknya adalah
selalu menganggap semuanya itu prioritas gitu, tanpa mementingkan porsinya masing-masing. Sehingga ketika kita menganggap semuanya itu prioritas, kita akan kelabakan sendiri, kita akan sibuk sendiri, kita akan pusing sendiri. Jadi lebih baiknya kita membagi resolusi kita atau target-target kita itu dengan target jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, teman-teman. Sehingga ada efeknya juga yang kita rasakan gitu. Nah, karena ketika target jangka pendek berhasil, kita akan punya trigger untuk bisa mencapai target menengahnya gitu. Bahkan hingga ke target yang lebih besar lagi. Jadi kalau misalkan kita belum bisa mencoba konsisten lebih jauh, ya mungkin kita bisa belajar dari membagi-bagi target itu, teman-teman. Jadi teman-teman, aku rasa di tahun 2023 ini kita atau aku pribadi berusaha untuk tidak pernah lagi menjadikan resolusi kita itu atau resolusi aku pribadi sebagai resolusi yang basi, teman-teman. Karena ya percuma aja gitu ketika kita membuat resolusi tapi tidak pernah kita jalankan, yaitu ya istilahnya kita ngebuat PR diri kita sendiri ya. Dan itu mencerminkan banget ke diri kita sendiri yang belum bisa konsisten, tidak bisa disiplin, dan seterusnya gitu, teman-teman. Jadi kita akan terus berusaha, aku akan terus berusaha, teman-teman juga pasti bisa, bagaimana agar resolusi atau setiap target yang kita tentukan itu tidak menjadi resolusi yang basi dan hanya dikenang saja gitu. Dan kita pun berharap pastinya resolusi yang kita canangkan di tahun ini itu akan berbuah hasil, teman-teman. Baik itu dari karir, bisnis, pendidikan, dan seterusnya. Dan pasti banyak banget lagi target-target teman-teman di luar sana gitu. Dan aku percaya ketika kita bisa konsisten dan disiplin ke diri kita sendiri, itu akan membuka jalan dan membuka tahap awal gitu untuk kita bisa mencapai target-target kita tersebut, teman-teman. Oke? Aku rasa itu dulu, teman-teman, untuk sharing aku di video kali ini, dan mudah-mudahan video ini bisa membawa manfaat untuk aku pribadi dan teman-teman di luar sana. Dan semoga ya bisa kita praktekkan deh apa yang kita bicarakan pada video ini, teman-teman, dan kita bisa konsisten pastinya. Oke? Oke, teman-teman, keep positive, smiling, kreatif, teman-teman. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di video aku ini. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Oke, teman-teman? Dah.